mungkin nanti kalian beli buku di Shopee ya buat UAS. Karena kemarin yang kelas sebelah saya tanya juga kalian tidak disuruh beli buku. Jadi saya suruh beli buku ini murah, harganya 66.000 ya. Chemical Engineering Termodinamik. Klik aja yang ini ya. Silakan di screenshot. Ya, yang Vanes ya, Smith and Vanes. Nah, ini tulisannya ini perhatikan yang bawahnya ini. Smith and Vanes yang murah ya. 66.000 ini bacakan ya. Sebenarnya nggak boleh tapi buat belajar sendiri tapi jangan dijual lagi. Oke, itu buku pegangan kita ya. Jadi nanti untuk beli aja sekarang untuk persiapan UAS. Jadi saya masuk part ini tentang kesetimbangan uap cair. Ya, jadi materinya itu ada beberapa. Kita selesaikan selama 5 minggu terakhir ya. Pendahuluan, sifat alamiah kesetimbangan, hukum fase, sifat-sifat VLE, model sederhana, hukum Rolle, modifikasi hukum Rolle, kemudian VLE dan flash calculation. Jadi part yang ini paling banyak kalian gunakan nanti untuk memahami proses pemisahan secara destilasi, ya. Jadi bukunya juga bermanfaat kalau kalian nanti kuliah rancangan pabrik ya, membuat proses pemisahan sederhana menggunakan flash calculation atau kebalikannya itu apa? Knockout drum ya, pemisahan dengan satu stage, tapi cukup bermanfaat. Jadi saya mulai dengan ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah campuran minyak sama air. Ya, campuran minyak sama air. Jadi ini minyaknya itu adalah senyawa yang polar, non polar. Airnya adalah senyawa yang polar. Ini saya tutup video saya, soalnya saya butuh ininya. Butuh apa namanya? Nulis di screen. Sebentar. Jadi ini kalau ada pertanyaan silakan langsung chat atau langsung angkat tangan ya. Raise hand gitu. Baik, Pak. Ya, jadi ini adalah contoh kesetimbangan cair-cair ya. Kenapa kita sebut kesetimbangan cair-cair? Ini ini antara air ya, ini air, ininya minyak, minyak, minyak ya. Jadi ini adalah campuran minyak sama air. Jadi kalau misalnya kita masukkan air campur minyak, kita aduk, nanti setelah kesetimbangan tercapai, artinya tidak terjadi pemisahan lagi. Nanti minyaknya ada di atas ya, ada di atas, airnya ada di bawah. Nah, ini di atas disebut dengan fase minyak, yang bawah disebut dengan fase cair. Atau ada yang menyebutkan fase rafinat sama satu lagi fase cair. Ya, jadi ini disebut ini disebut namanya LLE. Liquid Liquid Equilibrium. Kesetimbangan cair-cair. Jadi ini biasanya banyak digunakan di proses ekstraksi. Ya, jadi ini membentuk dua fasa. Jadi kalau kita campur, kita aduk, minyaknya lari ke atas, airnya di bawah karena perbedaan densitas ya. Tapi karena air adalah senyawa yang polar, banyak gugus OH-nya, sedangkan minyak adalah non polar, ya. Jadi dia tidak saling melarutkan. Jadi maka membentuk dua fasa, fasa minyak yang atas sama fasa cair. Ya. Nah, sekarang kalau satu fasa tapi keadaannya berbeda. Misalnya kita lihat ini ya.
ini es mencair. Kalau kita perhatikan, ini adalah fasa solidnya ya. Ini adalah fasa liquidnya ya, liquidnya. Jadi pada saat suhunya naik, maka sebagian liquid, sebagian solid akan mencair ya, berubah fasa menjadi liquid. Kemudian kalau suhunya diturunkan lagi, maka sebagian liquid menjadi solid ya. Ini kita sebut dengan SLE ya, solid liquid equilibrium. Nah, atau kesetimbangan padat cair. Ya, ini untuk fasa untuk material yang homogen, air saja atau minyak saja ya. Jadi kalau kamu misalnya punya minyak yang suhu dingin dia jadi membeku, lah itu juga suhunya naik. Jadi yang menyebabkan perubahan apa namanya fasenya itu adalah keadaannya itu karena pengaruh temperatur ya. Ini juga sama, solid liquid equilibrium. Ada juga yang bentuk seperti ini ya, misalnya pada es kering. Ini adalah solidnya ya, ini adalah solidnya. Ini adalah vapornya atau uapnya ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan apa itu vapor apa itu gas ya. Jadi ini terjadi kesetimbangan namanya solid vapor equilibrium ya. Jadi kesetimbangan solid uap ya, kesetimbangan solid uap. Jadi dari fase solidnya langsung menyublim menjadi uap. Ngerti ya? Kalau dia padatan seperti camphor, maka dia berubah fasa menjadi gas. Kalau ini kan karena ini air atau es kering, maka dia menjadi uap cair. Jadi vapor. Ya, ini satu jenis material, water atau H2O. Nah, kemudian ada yang cukup familiar, ini adalah liquidnya, ini adalah yang menguap adalah vapornya. Disebut dengan VLE. Vapor liquid equilibrium atau kesetimbangan uap, kesetimbangan uap cair. Jadi pada saat dia ada tambahan temperatur, maka sebagian akan menguap. Ya, kemudian temperatur dia akan menjadi liquid lagi. Nah, jadi terus seperti ini. Jadi peran temperatur atau peran energi penting untuk merubah fasa. Ya, jadi fokus kita di part ini adalah kesetimbangan uap cair atau PLE. Kapan dia menguap, kapan dia mengembun, apa yang menyebabkan dia menguap, apa yang menyebabkan dia mengembut akan kita pelajari di part ini ya. Jadi fenomena ini biasanya menjadi basis untuk pemisahan destilasi ya. Pemisahan dengan prinsip destilasi. Ya, prinsip destilasi itu apa? Biasanya yang kalian pahami, destilasi itu adalah pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, jadi artinya mendidih itu adalah perubahan fasa dari liquid ke uap atau dia mengembun dari uap ke liquid. Sekarang kita sampai sini ada yang mau bertanya? Aman, Ya, Pak. ya, silakan kalau bertanya. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis kesetimbangan. Ada cair-cair, ya, untuk material yang berbeda, ya, misalnya minyak sama air. Ada yang satu material, tapi terjadi kesetimbangan adalah solid liquid, nih ya, kesetimbangan padat cair. Ada kesetimbangan padat uap, ada kesetimbangan uap cair. Nah, karena fokus kita pada
kesetimbangan uap cair, maka yang kita bahas lebih detail ini ya. Jadi biasanya kalau kalian paham ini yang paling sederhana, kalau kita paham ini jadi nanti pemahaman yang lain jadi lebih gampang. Jadi biasa dipakai pada proses pemisahan dengan menggunakan destilasi. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip-prinsip pemisahan dulu ya, ini sebagai introduction-nya. Jadi pemisahan itu yang menggunakan prinsip VLE ya, yang menggunakan prinsip VLE itu prinsipnya adalah creating phase atau pembentukan fasa. Jadi syarat utama dia berpisah itu harus membentuk fasa. Jadi kalau bahan bakunya atau feed-nya ya, feed-nya itu dalam fase liquid, maka dia harus membentuk fasa. Yang pertama adalah uap dan yang kedua adalah fasa liquid. Jadi prinsip dasar dari pemicahan destilasi itu adalah creating phase. Dia harus ada di area uap dan liquid yang saling berkesetimbangan. Di mana pada fase ini terjadi perpindahan massa. Ya, yang mudah menguap akan mengumpul pada bagian yang menguap, yang tidak mudah menguap akan mengumpul pada bagian yang tidak mudah menguap. Misalnya pada etanol air ya. Etanol yang paling hot sekarang ya, karena dibuat campuran bensin, air. Nah, ini pada 1 atmosfer suhu rendah, misalnya 50 derajat Celcius, fasanya kan cair. Ya, untuk memisahkan etanol itu kamu panaskan. Jadi kamu perlu energi namanya ESA, energi separation agent. Jadi yang membuat dia membentuk fasa itu karena adanya energi yang masuk ke dalam campuran, ke dalam liquid ini. Sehingga yang mudah menguap ngumpul di sini jadi etanol, ya. Yang tidak mudah menguap tertinggal di bawah menjadi air, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia harus membentuk creating phase. Syarat creating phase itu apa? Syaratnya adalah terjadi perbedaan penguapan. Yang kalian pahami adalah terjadi perbedaan titik didih ya. Etanol mendidih pada suhu 80, air mendidih pada suhu 100. Karena ada perbedaan ini, maka si etanol lebih mudah menguap sehingga dia ngumpul di atas ya. Kemudian yang tidak mudah menguap sehingga tumpul di bawah, sehingga dia dipisahkan. Nanti ya. Ada juga yang prinsipnya menggunakan mass separation agent, MSA. Ya. Jadi dia membentuk fasanya ini dengan menambah material. Misalnya tadi air sama minyak. Nah, air sama minyak. Jadi misalnya air, ya A, campuran A dan B. Misalnya kita punya campuran A dan B yang saling melarutkan. Ya, saling melarutkan dalam satu fasa. Jadi misalnya apa? Misalnya air, minyak sama heksan. Nah, minyak sama heksan itu saling melarutkan ya, saling melarutkan. Jadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana adalah kita tambahkan material ketiga yang mengganggu kesetimbangannya. C misalnya. Sehingga C ini akan menarik si A. Kita break sebentar ya, azan Mas Yan.
partial kondensasi berarti sebagian aja yang menjadi liquid. Ya, sebagian aja. Itu ada beberapa tujuan. Tujuannya macam-macam. Tujuannya karena memang prosesnya yang rumit, butuh jumlah pendingin yang sangat besar, jadi nanti dia dipasang secara seri, sehingga memudahkan proses kondensasinya. Bisa juga memang karena, eee, ada strategi lain ya, strategi lain. Misalnya kalau di destilasi, itu, liquid sengaja dikembalikan sebagian ke kolom, atau uapnya sengaja dikembalikan ke kolom. Jadi creating phase seperti proses kondensasi ataupun vaporization atau penguapan, itu proses perubahan fasenya didorong karena adanya thermal ya. Jadi spreading agent-nya adalah thermal. Jadi kita tambah panas dia menguap, kita ambil panasnya dia akan mengembun. Jadi spreading agent-nya adalah thermal atau heat transfer. Kita suplai panas dia menjadi uap, kita ambil panasnya jadi menjadi liquid. Ada juga proses yang perubahan fasanya itu karena perubahan tekanan. Ya, ini misalnya pada alat, flash evaporation ya, atau flash condensation. Ya, itu yang paling gampang kamu bayangkan di tabung di dapur itu ya. Kamu punya tabung 3 kilo melon itu kan berisi gas butana sekitar 5 bar ya, 5 bar, ini kan fasenya liquid ya, ini liquid. Jadi sengaja gas butananya ditekan agar mudah di-storage-kan ke dalam tabung. Ya, jadi ditekan gas gas namanya gas butana. Gas butana itu ya yang kamu beli di warung itu gas butana, yang ditekan sehingga berubah fasa jadi liquid. Nah, tekannya butuh sekitar 5 bar. Jadi ketika kamu pakai, nyalakan kompor itu kan kamu sebenarnya mengkontakkan antara tabung dengan udara luar ya, 1 atmosfer. Karena ada perbedaan tekanan dari dalam tabung keluar, sehingga dia berubah fasa dari liquid menjadi uap ya. Kemudian kamu lewatkan ke dalam pemati api sehingga dia akan terbakar gitu ya fenomenanya. Tapi intinya adalah dia menguap sebagian atau menguap keseluruhan karena adanya pressure reduction. Ya, dari liquid menjadi vapor itu adalah pengurangan tekanan. Kebalikannya, dari vapor menjadi liquid ada penambahan tekanan. Tadi ya, jadi ketika gas butana ditekan ke dalam tabung, itu tekanannya dinaikkan, kemudian kita ambil gasnya untuk keperluan memasak misalnya, jadi kita turunkan tekanan. Ya, nah ini adalah biasanya satu state ya, satu single state, satu proses, namanya satu state. Nah, bedanya kalau destilasi itu adalah state-state ini yang disusun secara sekuen ke atas dan ke bawah, ya. Jadi ini namanya satu state pemisahan. Paham ya? Jadi proses kondensasi, apakah itu vaporasi, apakah di alat penguap, ataukah ada di kondenser, itu adalah satu state, artinya sekali proses, sekali dia nguap, sekali dia ngembun, namanya disebut dengan satu state pemisahan. Ngerti ya? Namanya satu state pemisahan. Seperti apa? Kompor gas itu tadi ya, tabung itu namanya status state penguapan. Jadi sekali proses dia menguap, sekali proses dia mengembun. Nah, kalau kolom destilasi itu multi state. Jadi tiap-tiap state atau tiap-tiap plate atau tiap-tiap tahap itu yang dipasang secara bersusun, naik ke atas atau ke bawah. Jadi kalau ke atas artinya gini, kenapa ke atas ke bawah? Jadi kolom destilasi itu kan disusun dalam satu kolom ya.
Jadi dia biasanya dimasukkan dari tengah. Ada juga yang dimasukkan dari bawah, ada juga yang paling diturunkan dari atas, tapi yang paling umum dari tengah. Nanti yang mudah menguap naik ke atas, nanti yang tidak mudah menguap turun ke bawah ya. Jadi biasanya kamu punya campuran etanol air ya, etanol air misalnya. A-nya etanol, B-nya air ya. A-nya itu mendidih pada suhu 80, airnya mendidih pada suhu 100. Kalau dia single komponen, sebagai etanol saja, dia belum mendidih pada suhu 80. Air juga sebagai single komponen, dia belum mendidih pada suhu 100 pada tekanan 1 atmosfer. Tapi kalau dia dicampur, dia memungkinkan untuk mendidih pada suhu di bawah 80. Karena ini campuran yang homogen tadi ya, yang miscible, ya ini A dan B. Ketika kita panaskan pada suhu katakanlah 85, si A ini menguap tapi menarik sebagian B. Ya, B-nya ikutan menguap, airnya menguap. Makanya sebagai pemisahan single state itu tidak bisa menghasilkan hasil dengan kemurnian yang tinggi. Karena kalau kita uapkan etanol air pada suhu di atas titik didihnya, si B ini walaupun masih di bawah titik didihnya, karena dia berikatan erat pada suhu awalnya, sehingga dia ikatan ketarik sama si B, ya, ketarik sama si A. Jadi tujuannya dibuat multistate ini agar untuk menarik BD turun kembali ke bawah. Begitu juga ketika si ini diembunkan, mestinya kan banyak B-nya ya, banyak B-nya. Tapi karena dia campuran yang homogen, maka dia akan membawa sebagian si A. Jadi tujuannya dibuat multistate agar kita bisa menarik kembali si A ini naik ke atas. Jadi harapnya nanti di atas ini hanya berisi uap kaya A, ya. Ini adalah berisi liquid kaya B. Bukan murni A ya, tapi kaya. Ini kaya B. Tujuannya adalah dibuat multistate, gitu ya. Jadi artinya pemisahan ini bisa berjalan dengan baik harus berada pada daerah kesetimbangannya. Ngerti ya? Jadi dia tidak boleh ada di daerah uapnya, tidak boleh ada di daerah liquidnya. Harus ada di antara uap, campuran uap sama dengan liquid. Karena prinsipnya adalah kita mengkotakkan sebagian uap dan sebagian liquid. Ngerti ya sampai sini? Itu introduction-nya. Kemudian definisi dari kesetimbangan. Silakan mau bertanya dulu. Pahami ya? Oke, sekarang sifat alamiah kesetimbangan. Apa sih yang disebut dengan kesetimbangan? Kenapa bisa terjadi? Kesetimbangan secara definisi artinya adalah kondisi statis di mana tidak terjadi perubahan makro ya dalam sistem terhadap waktu. Jadi yang pertama ada kita mengenal kesetimbangan mekanis. Ya, kesetimbangan mekanis. Misalnya kalau kita punya pegas ya atau piston ini kita tekan. Nah, kita tekan maka dia akan kembali ke kondisi awalnya ya. Sampai dia kembali lagi setimbang. Namanya kesetimbangan mekanis ya. Pada pegas atau pada piston. Mechanical equilibrium. Jadi dia akan membalancing atau dia akan menyeimbangkan tekanan atau gaya. Ya, ada juga yang disebut dengan thermal equilibrium.
Jadi kesetimbangan termal. Jadi misalnya kita punya gas satu suhunya T1, gas 2 suhunya T2 yang lebih rendah. Kalau kita buka sekatnya, maka suhu tinggi akan berpindah ke suhu rendah ya. Kapan dia berhenti? Kalau suhunya sama. Ya, dia tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perpindahan lagi karena sudah mencapai equilibrium. Ya, ini sekarang part kita adalah kesetimbangan uap cair. Jadi misalnya saya punya, nah, saya punya komponen A, air misalnya ya, rasanya liquid, saya panaskan pada tekanan 1 atmosfer. Berarti X1 ini menyatakan ini adalah komposisinya berisi air, etanol saja ya. Berarti X itu adalah komponen I. Jadi karena ini adalah materialnya hanya air atau A saja, L ini adalah fase liquidnya ya, fase liquid. Jadi kalau saya panaskan pada suhu 100 tekanan atmosfer, maka dia akan mendidih dan berubah fasa menjadi uap. Di sini akan penuh dengan uap, karena penuh saling bersinggungan, maka sebagian menjadi liquid lagi. Ya, jadi liquid yang terkondensasi turun ke bawah itu akan diisi kembali oleh liquid yang menguap. Bagian yang menguap ini diisi oleh liquid yang menguap yang mengembun. Begitu seterusnya. Ya, jadi kondisinya terjadi apabila jumlah liquid yang menjadi uap, sistem tertutup ya, sama dengan jumlah uap yang menjadi liquid. Kita sebut dengan kesetimbangan atau keadaan setimbang. Apabila, kalau konteksnya VLE ya, vapor, liquid, equilibrium, apabila jumlah liquid yang menjadi uap, ya, ini jadi uap, naik ke atas, sama dengan jumlah uap yang menjadi liquid, akhirnya dia balance ya, disebut dengan keadaan setimbang. Ya, ini untuk zat murni ya, water, pure water. Untuk yang campuran juga sama ya, juga sama. Apabila jumlah liquid yang menguap sama dengan jumlah uap yang menjadi liquid, kita sebut dengan keadaan setimbang. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada 3 model kesetimbangan, mekanikal, biasanya orang teknik mesin, thermal, ya kita juga mempelajarinya, dan fokus kita ke kesetimbangan fasa, ke uap dan liquid. Ngerti ya? Oke. Nah, yang mempengaruhi kesetimbangan apa aja? Yang mempengaruhi kemampuan dia menguap apa? Ya. Jadi biasanya kamu mengenal istilah vapor pressure ya, tekanan uap. Ya, ini ya. Vapor pressure, tekanan uap. Jadi disebut dengan tekanan uap itu adalah tekanan di atas permukaan liquid. Sama ya prinsipnya dengan hukum Pascal. Berarti P sama dengan F per A. Jadi F ini adalah pergerakan si uap air ya. Persatuan luas. Satuannya sama dengan tekanan. Ya, karena yang menekan ini si uap, maka kita menyebutnya dengan vapor pressure. Kalau dia komponen murni, simbolnya seperti ini ya. Ada nolnya di atas. Ya, berarti ini adalah tekanan uap murni komponen A. Berarti ya. Kalau ini berisi komponen B, maka simbolnya adalah
tekanan uap murni komponen B. A, B. Ya, kalau dia campuran bagaimana? Berarti kan ada campuran A dan B. Nah, jadi untuk menyatakan tekanan komponen A di dalam campuran, kita menyebutnya tekanan parsial. Ada gambarnya nih. Nah, berarti kalau ada garis strip di atasnya adalah tekanan parsial komponen A di dalam campuran A dan B. Ngerti ya? Ini adalah tekanan parsial komponen B di dalam A dan B. Ya, mestinya nggak sama ya. Saat dia murni sendiri, saat dia sebagai bagian dari campuran. Yang mempengaruhi tekanan uap ini apa aja? Temperatur jelas, tekanan ya, dan komposisi. Jadi misalnya kalau saya punya ininya air, dia akan mendidih, tekanan parsial vapor pressure-nya akan berubah kalau temperaturnya berubah ya. Jadi artinya kalau kita punya 1 atmosfer, maka temperaturnya ini berapa mendidihnya di suhu 100. Tapi kalau alkohol 1 atmosfer mendidih pada suhu 80 ya. Jadi ada 3 parameter yang mempengaruhi di sini, jenis materialnya, tekanannya, sama temperaturnya. Ya. Sekarang apa beda mendidih sama menguap? Jadi fenomena menguap ini terjadi apabila sebagian liquid berubah fasa menjadi uap. Artinya apa? Artinya tekanan di atas permukaan liquid ini tidak sama dengan tekanan di dalam liquid. Ya, jadi liquid itu berisi molekul-molekul yang saling tarik-menarik ya. Jadi dia stabil di sepanjang bodi liquid ini. Kecuali yang di atas permukaannya ini. Dia hanya ditarik dari yang bawah. Betul ya? Karena di sini kaya akan liquid, di sini tidak ada, terjadi gradien konsentrasi ya. Sehingga terjadi perbedaan yang mendorong dia berubah fasa menjadi uap. Karena si liquid ini berpindah ke bagian yang tidak ada liquidnya. Dia tertarik karena ada perbedaan tekanan di sini. Nanti ya, itu menguap. Sehingga proses berubah fasanya tidak perlu menunggu dia mencapai suhu 100 kalau dia tekanan 1 atmosfer. Ngerti ya? Berbeda dengan mendidih. Mendidih itu terjadi apabila tekanan uap di atas permukaan liquid ini sama dengan tekanan liquidnya. Nah, itu sebenarnya mendidih. Suatu keadaan di mana tekanan di atas permukaan liquid sama dengan tekanan liquidnya. Jadi kalau ini 1 atmosfer, di sini juga 1 atmosfer karena udah penuh dengan uap, sehingga dia berubah fasa menjadi apa, bukan berubah fasa, dia mengalami proses pendidihan. Jadi dia akan bergerak berpindah secara bersama-sama, berubah fasa menjadi uap. Beda ya. Jadi satu mendidih, satu menguap. Nah, yang mempengaruhi ini ya, proses penguapan, jadi temperatur. Jadi kalau suhu rendah yang menguap sedikit. Makin tinggi temperaturnya menguap semakin banyak dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, sekarang untuk menyatakan ukuran di dalam campuran tadi ya, kalau kita punya campuran A dan B, ya, campuran A dan B misalnya ini liquid, yang ini uap. Ya,
Jadi kalau kita menyatakan tekanan, berarti tekanan parsial ya. Gini. Berarti tekanan parsial komponen A di dalam jam. Jadi kalau ada tanda strip di atasnya berarti tekanan parsial. Tekanan parsial. Komponen A di dalam campuran. Tekanan parsial B di dalam campuran. Nah, sekarang kalau konsentrasi. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam fraksi ya. Untuk konsentrasi dinyatakan dalam fraksi. Fraksi itu menyatakan jumlah komponen di dalam campuran. Yang sering kita pakai adalah fraksi massa atau fraksi mol. Ya, simbolnya sama ya tadi ya, X. Jadi ini campurannya A dan B. Misalnya A-nya 1 gram, B-nya 2 gram, maka fraksi A sama dengan 1/1 tambah 2, 1/3 ya, 0,33. Ya, berarti yang fraksi massa B-nya sama dengan 2 ya, ini 2. 2/1 tambah 2, 2/3, 0,6. Totalnya 1 ya, kayak persentase, cuma nggak dikali 100%. Tapi biasanya sering disebut dengan fraksinya 33% gitu juga bisa. Fraksi massanya 33%. Tapi kalau kamu pakai desimal 0, berarti nggak perlu pakai persen. Nanti ya. Ada juga dalam mol. Jadi ini kita convert ke mol. Jadi tergantung materialnya, misalnya ini air dan ini etanol, tinggal kamu bagi dengan berat molekulnya ya, BM-nya, dapat molnya, jakat molnya, tinggal dibagi. Mol A per mol total. Nah, fraksi mol A sama juga total juga pasti 1, fraksi mol B. Jadi di dalam kesetimbangan campuran untuk menyatakan ukuran itu biasanya dinyatakan dengan 2 campuran itu, 2 satuan itu. Fraksi mol atau fraksi massa. Hati-hati ya. Kalian harus bisa mengkonvert massa ke mol atau mol ke massa. Nah, sekarang karena kita bicara tentang VLE, vapor liquid. Jadi ada bagian yang kita sebut dengan uap, ada bagian yang kita sebut dengan liquid. Karena ketika dia menguap tidak otomatis salah satu saja yang menguap, yang lain tertinggal. Jadi biasanya yang A itu membawa yang B. Atau yang A itu dipaksa tinggal oleh yang B. Jadi di fase uap itu ada komponen A dan komponen B. Ngerti ya? Di fase cair itu ada komponen A dan komponen B. Fraksi, apakah dia mol atau massa, untuk menyatakan fasenya, kalau dia uap simbolnya Y ya. Kalau dia liquid simbolnya X. Ingat-ingat. Untuk membedakan uap sama liquid, fraksinya Y itu uap, X itu liquid. Sehingga kalau YA itu berarti fraksi mol atau fraksi massa komponen A. XB berarti fraksi mol atau fraksi massa komponen B. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi ini yang apa namanya, ukuran yang digunakan untuk menyatakan konsentrasi di dalam campuran. Simbolnya fraksi ya. Ada fraksi massa, ada fraksi mol, ada fraksi volume. Tapi volume jarang kita gunakan ya.
Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo pada ngajar. Ya, Paham, Pak. ya biar salah sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat VLE ya. Ini yang penting. Jadi ada 3 variabel atau 3 parameter yang mempengaruhi kesetimbangan. Suhu, tekanan, sama jenis materialnya ya. Jadi X, T, sama P. Nah, sekarang kalau kita tetapkan X-nya itu adalah water, air, tekanannya 1 atmosfer, P-nya konstan, ya. Nah, berarti yang berubah adalah temperaturnya, ya, temperaturnya. Jadi kita akan melihat perubahan fasa si air atau water H2O pada tekanan konstan. Ya, kita lihat perubahan fasanya. Pada suhu di bawah 0, fasanya dia solid ya. Fasanya adalah solid. Fasanya adalah solid. Jadi pada suhu di bawah 0, fasanya adalah padat. Kemudian kita panaskan, suhunya naik sampai mencapai titik 0 derajat S. Ngerti ya? Suhunya kita panaskan lagi, maka dia tidak naik temperaturnya, tapi dia berubah fasa menjadi cair ya. Jadi 0 derajat air. Nah, jadi area ini kita sebut dengan daerah kesetimbangan tadi ya. Solid liquid equilibrium. Jadi kalau kita ambil dan kita suplai panasnya secara berulang-ulang, maka sebagian liquid menjadi solid, solid menjadi liquid, begitu juga sebaliknya ya, berulang-ulang. Tergantung jumlah thermal yang disuplai ke situ. Daerah di sini itu 100% berisi solid ya. Ini 100% berisi liquid. Ini adalah campuran uap, campuran liquid sama solid. Sebentar kok menghilang, sebentar ya. Ya, kemudian kita panaskan lagi. Kita panaskan lagi. Ini 0 derajat si air ya. Air, karena dia berisi 100% air, dia sudah satu fasa berisi cairan, maka dia akan naik suhunya. Dari 0 naik mencapai suhu 100 ya. 100. Ingat-ingat, ini hanya terjadi di air pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi kalau kamu ditanya suhu air mendidih berapa, 100, itu dengan catatan dia 1 atmosfer. Ya, nggak ada lagi 1 derajat, 100 derajat Celcius gitu aja, nggak ada. Jadi indikatornya adalah
tekanannya konstan. Jadi ini 100 derajat Celcius air, liquid. Di sini liquid. Kemudian kita panaskan lagi fenomenanya sama hingga menjadi 100 derajat Celcius. Wow, ya. Ini kita sebut dengan saturated liquid. Ya, berisi liquid jenuh. 100% liquid. Di sini liquid siap-siap berubah fasa menjadi vapor. Ya, ini campuran uap sama liquid dengan berbagai komposisi. Mestinya yang kalau ini 100% liquid, makin ke kiri makin banyak komposisi liquidnya, makin sedikit komposisi uapnya ya. Begitu juga sebaliknya, terus ke kanan tergantung jumlah termal yang ada di situ. Sampai berisi berapa? 100 derajat uap. Ini kita sebut dengan saturated vapor. Ya. Jadi ini adalah saturated liquid, ini adalah saturated vapor. Jadi kesetimbangan itu batasnya ini saturated liquid, liquid jenuh dan uap jenuh. Ngerti ya? Kalau kita panaskan lagi, dia akan berubah fasa menjadi uap, begitu seterusnya sampai dia mencapai titik kritisnya, critical point ya di sini. Begitu juga sebaliknya kalau kita turunkan temperaturnya, uap akan mengembun di sini ya. Jadi saturated vapor artinya uap jenuh. Uap jenuh. Jadi dia jenuh menjadi uap sehingga kita turunkan sedikit temperaturnya, kita ambil sedikit termalnya, maka sebagian berubah fasa menjadi liquid. Nanti ya. Jadi batas kesetimbangan itu antara saturated liquid dan saturated vapor. Batasnya adalah liquid jenuh dan uap jenuh. Jadi seperti saya katakan tadi, proses pemisahan destilasi itu harus ada di antara itu. Harus ada di antara ini. Ya. Jadi, kenapa kita mempelajari ini? Karena kita ingin mengetahui batas bawahnya mana, batas atasnya mana. Ya, istilahnya jangan sampai kita di batas bawah under design, tidak terjadi pemisahan, melewati batas atasnya over design, tidak jadi pemisahan. Ya, kalau kita perhatikan ini terjadi pada senyawa murni ya, senyawa murni. Perhatikan. Tekanan konstan. Jadi dia satu garis ke atas, konstan, naik lagi, konstan lagi, dan seterusnya. Ya, ini senyawa murni. Ini yang kita tetapkan adalah komposisinya tetap, tekanannya tetap. Yang berubah hanya temperaturnya. Sekarang kalau yang berubah senyawanya tetap, temperatur dan tekanannya berubah. Nah, ini membentuk grafik seperti ini. Lebih rumit lagi ya. Jadi di bawah ini adalah kesetimbangan garis yang ini. Ini adalah kesetimbangan uap padat, ya, solid vapor. Titik ini disebut dengan triple point. Terjadi kesetimbangan 3 fasa. Uap, liquid, sama solid. Ya. Kemudian kalau suhunya berubah sedikit, tekanannya berubah, maka terjadi kesetimbangan antara padat sama cair. Kalau tekanannya berubah sedikit, yang berubah banyak temperaturnya, kesetimbangan antara cair sama uap. Kemudian kalau kita gas terus, maka dia mencapai critical point-nya. Jadi titik critical point itu titik di mana fluida masih memiliki sifat aslinya. Kalau ada sifatnya air,
Kalau CO2 sifatnya CO2. Setelah dia melewati superkritikalnya, daerah titik kritisnya ini, maka ini sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan sifat aslinya, udah berubah ya. Seperti orang under pressure gitu ya. Ini juga sama. Jadi sifatnya sudah berubah. Kapan uap, kapan liquid juga sudah susah untuk dibedakan. Nah, fokus kita ada di VLE ya. Jadi kita ambil gambar yang ini. Untuk senyawa murni pada T dan P yang berubah. Cair, ini uap. Jadi kalau kita perhatikan yang sumbu X-nya, jadi yang paling gampang kamu bayangkan liquid water ya, liquid water. Pada suhu rendah fasenya apa? Cair ya. Pada suhu tinggi fasenya jadi uap, cair. Yang berubah temperaturnya. Tetapi kalau tekanan, kebalikannya ya. Pada suhu rendah dia fase uap, suhu tinggi dia fase cair. Perhatikan. Jadi garis hitam ini adalah namanya garis kesetimbangan. Namanya equilibrium line. Garis yang memisahkan fasa. Bentar ya. Garis yang memisahkan fasa. Satu garis lurus, satu garis melengkung ya, karena temperatur sama tekanannya berubah. Kalau ini yang tadi lurus, karena yang berubah hanya si temperaturnya saja. Ngerti ya? Jadi variabelnya makin banyak, dia mengalami perubahan bentuk. Nah, sekarang kalau campurannya biner, ini kan ini murni. Ini yang murni ya, yang murni. Ada biner campuran. Jadi kalau campuran ini single komponen, yang menguap pasti komponen A saja. Kalau komponen B, yang menguap berarti komponen uap B-nya saja. Kalau campuran ya berarti A dan B ikut menguap, yang jadi liquid adalah A dan B juga. Ya, A dan B liquid, A dan B uap. Seperti tadi ya, jadi ini menyatakan komponen A, berarti ini adalah di fase cairnya adalah XA, ini adalah XB. Kalau di sini ini berarti adalah YA, ini adalah YB. Bentuk diagramnya gimana? Nah, seperti ini. Tergantung dari mana yang menguap duluan. Jadi karena ini biner, jadi garisnya jadi membentuk zone ya. Diagram fasa dua senyawa murni atau biner. Kalau tiga gimana Turner? Ya. Kalau empat gimana Quaterner? Dan seterusnya. Biasanya sampai tiga ya. Kalau empat itu sudah multi komponen, biasanya diagramnya udah nggak ada. Sangatnya karena sangat rumit ya. Jadi seperti tadi, kalau tekannya kita buat tetap di daerah sini, ya. Misalnya tekannya kita buat konstan, ya.
Pada kondisi awal campuran A dan B itu sama-sama pada fase cair ya. Kemudian kita naikkan temperaturnya pelan-pelan. Cair 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 mencapai titik kesetimbangannya di sini. Nah, di sini kita sebut dengan titik didih atau bubble point atau temperatur bubble ya. Temperatur bubble. Bubble itu kan mendidih ya. Jadi membentuk gelembung-gelembung gitu. Dari liquid menjadi uap. Disebut dengan temperatur bubble. Ini adalah saturated liquid line. Ngerti ya? Dia membentuk zona karena campuran. Kemudian dia campuran uap sama liquid. Kemudian mencapai ini adalah saturated vapor line. Ya, ini kita sebut dengan T-dunya atau temperatur embunnya ya. Namanya disebut dengan temperatur du atau suhu embun. Kenapa embun? Karena kalau kita turunkan temperaturnya dari uap, dia berubah fase menjadi liquid, kita sebut dengan mengembun. Nah, ngerti ya? Sebut dengan titik didihnya, titik embunnya. Jadi artinya titik didih lebih rendah dari titik embun. T bebel, T du. Ya, sekarang kalau kita balik, yang kita tetapkan si temperaturnya. Ya. Jadi karena ini adalah fasenya uap, maka dia mencapai titik tekanan dunya dulu ya. Tekanan embunnya dulu, kemudian kesetimbangan, sini tekanan didihnya ya, T P bubble. Ya, daerah liquid tersebut dengan subcooled ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan subcooled. Daerah uap disebut dengan superheated. Ini adalah daerah kesetimbangannya. Jadi ingat-ingat, ini adalah basis kesetimbangannya karena dia multi biner ya. Destilasi harus ada di daerah ini saat terjadinya pembebasan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ya tadi ya. Ini pada P konstan. Ya, tekanan tetap titik awalnya ini kita sebut dengan titik didih ya, titik didih bubble ya. Jadi kita akan banyak menggunakan istilah ini, temperatur didih, T bubble.
Disebut dengan tedu, temperatur embun. Temperatur embun, ya, temperatur embun. Begitu juga sebaliknya, kalau temperatur konstan, maka yang bawah ini disebut dengan tekanan embun, ya. Yang atas ini tersebut dengan tekanan titik. Jadi untuk memahami yang paling gampang, kalian bayangkan air, dia mendidih dulu, ya. Kemudian kesetimbangan, habis itu mengembun pada tekanan konstan. Temperaturnya yang berubah. Habis itu tinggal dibalik logikanya. Berarti kebalikannya, kalau tekanan dia mengembun dulu, kemudian tekanan didihnya, gitu ya. Nah, ini diagramnya VLE, ya, itu bisa di titik garis saturated liquid lainnya atau saturated vapor lainnya, ya, atau di antara tengah-tengahnya. Tergantung yang kita inginkan. Intinya harus ada di area antara saturated liquid line atau saturated vapor line. Harus ada di antara itu. Karena kalau di bawahnya berarti dia satu fasa, ya, dalam fase liquid. Kalau setelahnya berarti satu fasa dalam fase uap. Karena kita bicara tentang kesetimbangan uap cair, jadi ada dua fasa di situ, berarti harus ada di antaranya, ya, daerah kesetimbangannya. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini kalau tiga-tiganya berubah, ya, lebih rumit lagi, ya. Suhunya berubah, tekanannya berubah, komposisinya berubah. Ya, diagram fasa campuran binair dengan P, T, dan XY, ya. XY itu menyatakan komposisi di fase liquid dan komposisi di fase uap, ya. Gambarnya jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa merubah diagram kesetimbangan kalau kita mainkan tekanannya. Jadi kalau tekanannya kita naikkan, maka diagram kesetimbangannya juga semakin juga berubah, ya. Mengecil, ini membesar. Ya, jadi kalau kita melakukan operasi pemisahan, apapun itu, destilasi, ekstraksi, absorpsi, basisnya adalah kesetimbangan fasa, ya. Jadi artinya kalau tekanannya kita mainkan, diagram kesetimbangan akan berubah, tingkat kerumitannya juga akan berubah. Ngerti, ya? Jadi kalau kita bisa membayangkan atau bisa menggambarkan diagram kesetimbangannya, kita sudah bisa memperkirakan seberapa kompleks atau sebab seberapa rumit proses itu akan kita pisahkan. Jadi, ya, kita lihat beberapa modelnya. Ya, ini tekanannya rendah, agak membesar, cembungnya lebih besar. Ini lebih mengecil lagi, ini lebih rapat lagi. Artinya kita harus berhati-hati dengan tekanan, ya. Kalau tekanan kan artinya kita menekan, ya. Jadi kalau kita menekan, kita juga menekan diagram kesetimbangannya. Perhatikan, ya, ini garis yang
solid ya, daerah saturated liquid. Ya kan ini tekanan ya. Kalau temperatur ini yang bawah liquid saturated liquid dulu, yang atas yang putus-putus saturated vapor. Ya, saturated liquid biasa disebut dengan bubble line atau garis didih. Ya. Jadi sekali lagi logikanya ditancapkan pada air yang mendidih dulu, ketika dipanaskan baru mengembun, gitu ya. Jadi nanti tinggal kalau kamu meletakkan pada perubahan tekanan, berarti dia tinggal kebalikannya. Yang bawah itu adalah saturated vapor, yang atas saturated liquid. Ya. Jadi saturated liquid kita sebut dengan bubble line. Kalau konteksnya adalah temperatur yang berubah berarti temperatur bubble line gitu ya. Kalau konteksnya adalah tekanan berarti pressure dew line atau pressure bubble line. Ngerti ya? Oke, ini adalah contoh di sistem kesetimbangan asam asetat dan air. Pada suhu 100 derajat Celcius, air mendidih, asam asetat mendidih pada 118. Tekanan 1 atmosfer. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ya. Jadi jarak antara uap sama liquidnya berdekatan. Dekatan. Ini adalah sistem asam asetat dan air. Ya, kita keep dulu, nanti saya tunjukkan perbandingannya sama etanol ya. Nah, ini ada beberapa model sederhana VLE. Ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah PXY diagram pada konstante. Sama ya. Ini juga sama. Nah, jadi dia membalik biasanya. Kalau ini TXY. Kalau ini PXY ya. Kalau PXY, jadi ini sebenarnya ada 2 gambar ya. Yang ini aja. Ini ada 2 gambar. Jadi karena ini perhatikan cara bacanya seperti ini. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini komposisi X dan Y. Jadi X diingat-ingat fase cair, ya. Y fase uap. Oh, berarti XY berarti ini adalah X itu fase cair, Y itu fase uap. Berarti yang berubah apanya ini? Temperaturnya. Ini kan sumbu toh. Sumbu X sama sumbu Y ya. Ini sumbu ya, beda sama ini ya. Kalau ini komposisi. Ya. Berarti ini yang berubah yang tetap adalah tekanannya. Misal 1 atmosfer. Ngerti sampai sini? Berarti kalau ini temperatur berubah, berarti ini adalah cair ya. Cair, yang ini uap. Berarti ini daerah kesetimbangannya. Berarti ini adalah TX. Ya, garis saturated atau bubble line, temperatur. Jadi ini hubungan antara temperatur dan konsentrasi fase cair. TX, TY. Yang atas TY, perhatikan. Berarti ini adalah TX1. Berarti ini grafik hubungan antara temperatur dan konsentrasi di fase cair. Yang ini grafik hubungan antara temperatur dan konsentrasi di fase uap. Ngerti ya?
Kalau yang ini berarti grafik yang atas tekanan dengan konsentrasi di fase cair. Tekanan dan konsentrasi di fase uap. Ngerti ya? Jadi kalau ini biner ada dua, berarti X1 dan X2. Biasanya perhatikan ini nomor 1. Tetrahidrofuran 1. 1 ini adalah menyatakan komponen yang pertama yang disebut duluan sebagai komponen yang ke-1. Yang setelahnya komponen yang kedua. Karena total fraksi itu sama dengan 1, berarti X1 dan X2 sama dengan 1. Berarti X1 sama dengan 1 min X2. Jadi kalau ada komposisi di sini 0 sampai 1 untuk X1, berarti ini menyatakan 0% X1, berarti sisanya pasti X2 100% atau 1. Berarti di titik ini berisi 100% komponen tetrahidroklorid. Hidrofuran ya, tetrahidroklorid. Ya. Ini kan X1. X1 atau Y1. Berarti ini adalah konsentrasi komponen 1. Karena ini biner, X1 plus X2 itu pasti sama dengan 1 ya. Berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 1 min X1. Jadi kalau X1-nya diketahui 0, otomatis X2-nya sama dengan 1. Berarti kalau di sini dinyatakan X1-nya 0, berarti X2-nya 1. Ya, berisi 100% komponen 2 atau murni zat yang kedua. Kalau ini adalah X1-nya sama dengan 1, berarti berisi murni komponen 1, ya. Berarti komponen yang keduanya 0. Kalau ini setengah-setengah, 50% atau setengah bagian komponen 1, setengah bagian komponen yang kedua. Paham ya? Jadi perhatikan, bacanya seperti itu. Membaca diagram kesetimbangannya seperti itu. Biasanya diagram keseimbangan itu seperti ini, antara komposisi dan tekanan atau komposisi dan temperatur. Kalau komposisi yang berubah selalu komposisinya. Dan ya, tekanan berarti temperaturnya konstan. Komposisi di sumbu X-nya ini adalah komposisi X dan Y. Ingat-ingat, X itu menyatakan komposisi di fase liquid, ya. Y itu komposisi di fase uap. Ya. Kalau yang sumbu yang tegak ini, horizon yang vertikal ini P berarti tekanan, berarti suhunya yang dikonstankan. Makanya grafiknya itu PY1 dan PX1. Berarti perubahan komposisi fase uap komponen 1 terhadap tekanan. Berarti ini perubahan komposisi komponen 1 fase liquid terhadap tekanan. Begitu juga dengan ini ya. Berarti perubahan komposisi komponen 1 fase liquid terhadap temperatur, yang ini terhadap temperatur dan fase uap. Sekarang kita perhatikan jenis-jenisnya. Ada yang rapat, ada yang membentuk seperti ini, ada yang cembung seperti ini, ada yang cembung tapi dia membentuk azeotrop atau titik pertemuan yang ada di sini. Yang pertama yang ini. Kalau gambar diagram kesetimbangannya seperti ini artinya kemampuan menguap komponen 1 dan kemampuan menguap terhadap komponen yang kedua itu mirip.
Kalau diuapkan, ya, yang komponen 2 juga ikutan menguap. Kalau kamu punya campuran 1 dan 2, A dan B, 1 dan 2. Campuran 1 dan 2 ini ya. Tetrahidrofura dan karbon tetrakloride. Ini biasanya senyawanya similar. Apakah dia golongan halogen, apakah dia golongan alkana, ataukah dia golongan karboksilat, ataukah dia golongan alkohol, ataukah aromatis. Karena dia punya kesamaan sifat, maka biasanya titik didihnya nggak berjauhan. Ngerti ya? Jadi kalau campuran ini dipanaskan, komponen 1 menguap, komponen yang kedua ikutan menguap. Kalau komponen yang kedua di campuran itu diembunkan, yang 1 mengembun, yang 2 ikutan mengembun. Jadi gambarnya hampir nempel seperti itu. Artinya apa? Ini sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi kalau di destilasi, kolomnya sangat tinggi. Karena 1 menguap ikut menguap, diuapkan lagi ikut menguap lagi, diembunkan ikutan mengembun. Jadi seberapa rumit kamu bayangkan ya, sama kayak kamu punya baju ketempelan lem yang sangat lengket, jadi kamu harus membilas berulang-ulang dalam air yang jumlah besar. Paham ya? Logikanya seperti itu. Kalau yang C, furan dan tetrahidrokloride, jarak penguapannya berjauhan. Jadi kita kasih panas sedikit aja, komponen 1 menguap meninggalkan komponen B. Kalau kita ambil panasnya sedikit, komponen 1 mengembun, komponen B tetap di fase uap. Ini gampang misahinnya. Gambarnya jadi cembung seperti itu. Ya. Jadi jarak penguapan dan pengembunan berjauhan. Jadi pemisahannya jadi lebih mudah, kolomnya juga pendek. Ngerti ya? Jadi dari gambar ini kita bisa membayangkan tingkat kerumitan pemisahannya. Semakin rapat, semakin susah. Ngerti? Semakin cembung, semakin mudah. Karena jarak dia menguap sama mengembun berjauhan. Kemudian yang B, dia udah rapat membentuk azeotrop. Azeotrop itu titik di mana terjadi pertemuan antara uap dan liquid. Dia dipanaskan sama-sama menguap, diembunkan sama-sama mengembun, jadi dia tidak bisa dipisahkan secara konvensional. Ini rumit sekali. Jadi pemisahan yang ketemu azeotrop seperti itu tidak mungkin dipisahkan dengan menggunakan destilasi. Harus cari opsi lain menggunakan ekstraksi, absorpsi, ataupun dengan menggunakan membran. Ngerti ya? Jadi tidak semua campuran itu bisa dipisahkan dengan destilasi. Kapan kita gunakan material proses yang lain? Apabila dari sisi operasional udah nggak memungkinkan lagi. Itu bisa dipisahkan, bisa. Setinggi apa? Panjang sekali gitu ya. Tapi dari sisi operasional. Kalau operasional mahal, harga jual produknya mahal, oke, kita kejar gitu ya. Tetapi kalau harga operasional mahal, harga jualnya murah, ya ngapain gitu. Sama kayak ini, asam asetat sama air. Dia nempel. Ya, dipanaskan asam asetat ikutan menguap, diembunkan asam asetatnya ikut mengembun. Jadi ini kalau dipisahkan dengan destilasi jadi tidak ekonomis. Sedangkan harga asam asetat murah, gitu ya. Jadi harus dicari pemisahan dengan yang lain. Beda sama etanol air. Nah, cembung seperti ini gampang. Kita perhatikan. Sama-sama beda 20 ya. Air 100, asam asetat 20. Jadi parameter perbedaan titik didih di destilasi
bukan jadi syarat utama. Jadi syarat tambahan. Syarat utamanya apa? Perbedaan kemampuan menguap. Karena pada etanol air dengan titik didih yang berbedanya hampir sama, 80 dengan 100, tapi kemampuan menguap etanol lebih besar, jadi lebih mudah dipisahkan. Walaupun sama-sama beda 20. Ngerti ya? Jadi destilasi itu parameternya tidak hanya perbedaan titik didih lagi. Perbedaan utama adalah kemampuan menguap atau kita sebut dengan relatif volatilitas. Gambarnya seperti ini ya. Etanol air itu seperti ini. Seperti etanol dan toluen. Jadi pertama mudah menguap, mudah, kemudian ketemu azeotrop mirip seperti ini. Itu yang membuat harganya nggak masuk akal. Azeotropnya. Kalau di atas namanya maksimum azeotrop, yang bawah itu disebut dengan minimum azeotrop. Jadi terjadi pada etanol air, ya, 90% etanol, 4% air. Jadi kalau kamu beli, teknis harganya murah, 30.000 per kilogram. Tapi kalau ini bisa jadi 100%, cuma naikkan ini, harganya melipat jadi 100 kali, hampir jutaan. Ya, karena rumit untuk menggeser diagram kesetimbangan itu rumit. Tidak bisa dipisahkan secara konvensional, harus ada destilasi khusus namanya azeotrope distillation. Kita biasanya bikin, karena kita punya pabrik gula, kita bisa fermentasi apa namanya, air gulanya menjadi etanol ya. Menjadi etanol kemudian kita pisahkan menjadi etanol teknis 96%. Murah harganya 30.000 sampai 100.000. Kemudian kita jual ke Singapura ya. Seperti biasa cerita lama, sama sama Singapura di treatment, jadi absolut alkohol dijual dengan harga 100 kali lipat ke kita gitu. Jadi ini terjadi pada etanol air. Ngerti ya? Jadi gambar ini bisa merepresentasikan tingkat kesulitan dan kerumitan proses pemisahan. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, ada banyak tipe ya. Seperti ini, yang pertama ini. Berikutnya lagi ada yang B. Ya, sama kayak manusia ya, orangnya juga macam-macam. Bentuknya aneh-aneh, tergantung siapa temennya. Kalau kebetulan ketemunya yang soulmate jadi susah dipisahkan. Kalau nggak soulmate berarti rumit dipisahkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa nanti ya cara membuat diagramnya, nanti kita ke pertemuan berikutnya. Jadi untuk membuat diagram kesetimbangan itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan eksperimen. Jadi biasanya orang melakukan eksperimen di lab. Jadi misalnya ini ya, dia buat campuran ini misalnya apa? Sikloheksan sama heptan ya. Jadi diagram kesetimbangan ini dipakai orang untuk membuat pemisahan. Tapi untuk membuat diagram pemisahannya, diagram kesetimbangannya, orang melakukan eksperimen dulu ya. Jadi caranya misalnya kita campur, oke saya nyampur 50% A dan 50% B. Berat ya, campur-campur ditimbang masukin ke wadah sini, kemudian dipanaskan, dia akan mendidih. Mendidih, kemudian jadi uap di sini, turunkan lagi, dibalikin terus, sampai kira-kira sekitar 2-6 jam. Kenapa? Biar steady. Ya, biar jumlah yang menguap dan
jumlah yang mengembun seimbang, ya, kita katakan setimbang. Jadi ketika dia menguap, ini adalah fase uapnya ya. Fase uapnya, kemudian kita embunkan. Jadi ini adalah uap yang mengembun. Kenapa diembunkan? Biar gampang handle-nya. Kemudian diambil sampelnya atau dianalisa. Jadi di uap ini YA-nya berapa, YB-nya berapa. Kalau kita tetapkan suhunya ini, tekanannya tertentu. Kemudian kita ambil sampel di fase uap, kita ambil sampel di fase liquid, XA-nya berapa, XB-nya berapa, kita dapat titik kesetimbangannya. Kemudian dirubah-rubah komposisi dan tekanannya, didapatlah diagram kesetimbangan ini ya. Seperti ini, pada tekanan 100,65 kPa, suhunya berubah, komposisinya ini. Hasil eksperimen ini kemudian dipublikasikan. Kalau ternyata orang melakukan hal yang sama, hasilnya similar, berarti ini cukup established untuk menggambarkan sifat-sifat siklohiksan dan normal heptan. Ya, dengan eksperimen. Kemudian dengan menggunakan prediksi atau peramalan. Sama ya, seperti gas ideal, kesetimbangan juga kita ramalkan dengan menggunakan persamaan Rolle, hukum Rolle dan hukum Dalton. Nanti minggu depan ya kita buat peramalannya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan simulasi ya. Simulasi. Simulasi juga basisnya peramalan, tapi dia kombinasi antara namanya semi empiris. Kombinasi sama eksperimen sama peramalan. Jadi artinya biasanya diagram kesetimbangan itu dilakukan karena eksperimen di lab dilakukan pada tekanan 1 atmosfer atau tekanan yang lebih tinggi tapi nggak jauh dari 1 atmosfer. Kalau kita butuh operasi yang lebih tinggi lagi, kita tidak punya data eksperimennya. Jadi kita ramalkan sifatnya. Untuk meramalkan sifatnya, kita gunakan persamaan hukum Rolle. Hukum Rolle sama dengan gas ideal jika dia juga mengalami keterbatasan. Keadaan ideal terjadi pada tekanan kurang dari 5 atmosfer. Setelah dia mengalami anomali atau perubahan. Karena ini adalah gas, jadi atau uap ya, uap atau gas, jadi dia juga mirip dengan gas ideal, akan mengalami anomali. Tapi bisa kita prediksikan, ya. Kemudian kalau disimulasikan, itu biasanya dilakukan dengan melihat sifat-sifatnya pada suhu atau tekanan rendah. Kemudian dari parameter peramalannya itu kita lihat deviasinya seberapa. Kemudian kita bisa meramalkan pada kondisi yang berbeda. Jadi kalau kalian nanti mengoperasikan HISIS, ya, itu simulator alat pemisahan, biasanya paket termodinamiknya diramalkan. Banyak persamaan untuk meramalkan sifatnya itu. Ya, untuk meramalkan sifatnya pada kondisi operasi yang kita inginkan, gitu ya. Jadi nanti minggu pertemuan berikutnya nanti kita bahas cara meramalkan dan cara menghitung bubble point, dew point P, bubble point T, dan dew point T dengan menggunakan hukum Rolle atau hukum idealnya si VLE. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nanti saya share itunya ya. Materinya saya share. Sementara sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Biar sama dengan kelas sebelah. Ya, silakan Fatur. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Izin bertanya mengenai titik azeotropik. Ya. Nah, kan di grafik itu kan kelihatannya kayak bertemu ya Pak titiknya itu. Kalau misalkan saya bayangin tuh kira-kira
apakah benar-benar kedua fase itu kayak loncat gitu Pak? Kedua komponennya loncat dari cair ke uap langsung apa gimana Pak? Ya, dia di satu titik ya. Di satu titik berarti dia uap aja atau liquid aja. Jadi dia tuh seperti dua material yang bersatu gitu. Jadi kalau dipanaskan, kalau dia fasenya liquid dipanaskan dia nguap semua. Jadi kalau kita bayangkan senyawa normal, nah ini ya senyawa normal ini. Jadi ini antara merah sama biru ya, merah sama biru. Jadi kalau dipanaskan yang mudah menguap merahnya banyak, ya birunya di bawah, ya. Jadi kalau aseotop itu mirip zat murni, tapi berisi dua komponen. Di fase liquid dipanaskan nguap bareng-bareng, tidak menyisakan di fase liquidnya, diembunkan ngembun bareng-bareng. Gitu. Ngerti ya? Jadi di campuran titik itu jumlah uap dan komposisi ya, terutama komposisi. Fase bisa berubah-ubah. Apakah dia uap, apa dia liquid, tetapi jumlah komponen A dan komponen B-nya kalau dia biner itu sama jumlahnya. Diambil di titik liquid 50-50 misalnya, yang ini 50-50. Itu uapnya juga 50-50 gitu. Jadi kalau kamu punya liquid 50A, 50B, kamu panaskan, nanti yang di fase uapnya itu berisi lebih banyak yang menguap. Ya, misalnya A lebih mudah menguap, kalau kamu panaskan berarti di fase uapnya itu di atas 50% berisi komponen A. Ngerti ya? Di fase liquidnya itu di atas 50% berisi komponen B. Karena sebagian besar A udah menguap, sedangkan B tertinggal. A menguap membawa si B. Ingat-ingat, A menguap membawa si B. Itu senyawa normal. Ya. Kalau azeotrop diuap 50-50, di liquid juga 50-50. Paham ya? Kalau gambarnya cembung seperti ini, diuap lebih banyak, misalnya diuapnya itu liquid awalnya 50-50 ya. Diuapnya itu yang A itu 60, yang B bisa 40. Kalau gambar yang C ini, diuapnya itu yang A lebih banyak lagi, 70, yang B 30. Karena kemampuan menguap A dan B lebih besar. Ngerti ya? Itu bedanya. Beda antara gambar A, gambar C, sama gambar B. Jadi diagram kesetimbangan ini memberi gambaran ke kita seberapa banyak komponen itu ketika kita uapkan. Karena dia mula-mula nyampur, diuapkan kan tujuannya apa? Memisahkan komponen itu kan. Yang mudah menguap harapannya banyak diuap, yang tidak menguap banyak di liquid. Jadi kalau kita bayangkan proses pemisahan dengan destilasinya, berarti ini gampang, kolomnya pendek. Kalau azeotrop ya karena sama-sama nguap, bareng-bareng nguap, bareng-bareng ngembun, nggak menyisakan sama sekali. Jadi kita bayangkan di destilasi biasa sia-sia gitu. Paham ya? Ya, paham, Pak. Berarti Ya, untuk contoh yang D ini, kalau misalkan kita perkirakan 75% komponen A, itu di atas itu sudah mustahil ya Pak, kalau dilakukan distilasi secara biasa. ya. Mirip etanol air ya. Mirip etanol air. Kalau udah mencapai 90% etanol, kamu apain sampai setinggi apapun tetap aja berisi 96% etanol, 4% air. 9% etanol, 4% air. Itu yang membatasi aplikasi dia di bioetanol. Ngerti ya? Jadi bioetanol katakanlah yang lagi hit saat ini 30% berisi etanol, 70%-nya bensin. Berarti kalau kita memasukkan 30% etanol, artinya dalam 1 liter air bensin itu berisi berapa? 300 mili etanol kan? 4%-nya pasti berisi air. Ya, berarti dia akan mempengaruhi si performa si mesin. Walaupun hanya sedikit. Itu yang pertama.
Yang kedua, etanol punya kemampuan menyerap uap air yang besar. Jadi, kemungkinan bahan bakarnya basah, artinya dia mengandung uap air besar. Karena etanol adalah material higroskopis, mudah menyerap air. Gitu ya. Jadi aplikasinya kalau kamu bayangkan dia pakai absolut etanol itu nggak masuk akal. Karena apa? Harus membuang air yang operasinya mahal gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya, Berarti gitu. kalau etanol di mobil motor sekarang tuh sepertinya kayak kurang kompatibel gitu ya, Pak? Sekarang yang maju teknologi engine-nya yang maju. Hmm. Ya, teknologinya yang maju jadi artinya dia mampu mentoleransi kehadiran air. Hmm. Tapi bagaimanapun di pembakaran, kalau ada uap air, ya itu akan mempengaruhi umur mesin. Ya, Baik, Pak. Siap, Pak. ada Kasih lagi? Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada sebentar sampai di sini ya. Jadi nanti absennya nyusul. Nanti saya kirim